Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya mohon maaf ya kalau suara ini nanti nggak terdengar karena lagi suara banyak dari sana juga. Ini teman-temannya pada mana? Yang nggak masuk siapa aja? Yang nggak masuk itu Siva Bu. Siva mana? Siva Safi Bu. Ada surat nomornya nggak? Ini sih Bu, tadi dia cuma berapa aja. Terus yang lainnya selain Siva? Masuk semua tapi nggak boleh kita masuk. Iya ini punya kemana lagi di sana? Tapi bilangnya baik-baik aja sih Bu. Kemudian kita lanjutin sambil nunggu temennya. Kita mau bahas dulu sedikit materi pembelajaran kemarin. Minggu lalu kan kita belajar tentang keberagaman. Coba ada yang bisa sebutin contoh keberagaman? Banyak jenisnya itu dari budaya, bahasa, terus masuk itu makanan, suku ya. Betul. Contohnya itu kemarin waktu Idul Adha dari gereja katedral itu ada masih satu kurban untuk disebarkan masih Istiqlal. Ini jadi contoh keberagaman ya di bidang agama. Karena kan beragam itu artinya bukan satu, tapi beragam dari suku, dari agama, dari bahasa, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu nggak persatuan dan kesatuan itu apa? Ada yang tahu nggak persatuan dan kesatuan itu apa? Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, artinya untuk tidak terpecah belah. Nah, untuk dari apa sih tidak terpecah belah, dari apa? Dari apa sih itu tidak? Dari masalah. Ya bisa. Tapi apa sih alasannya tujuan kita harus belajar persatuan dan kesatuan? Itu tujuannya apa? Untuk hidup rukun dan damai. Untuk hidup rukun dan damai bisa. Terus Agar tidak terjadi konflik. agar tidak terjadi konflik itu. Menghormati. Mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan yang sama. Betul. Ayo apa lagi? Iya betul, semua yang diomongin sama anak-anak itu semua betul. Nah, jadi arti dari persatuan dan kesatuan itu artinya untuk tidak terpecah belah. Awal mulanya itu dari mana sih ada rasa persatuan dan kesatuan? Itu awal mulanya itu dilandasi dengan Budi Utomo. Jadi pada tanggal 20 Mei itu Budi Utomo bersama dengan mahasiswa-mahasiswa Sofia dia mendirikan sekolah kedokteran yang dimana itu awal mulanya baru ada rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi sebelumnya itu sebelum ada tanggal 20 Mei itu saya dari guru yang lain itu tapi udah selesai sebagai guru yang lainnya udah ya. Jadi awal mulanya ada rasa persatuan dan kesatuan itu awal mulanya dari Budi Utomo, di mana awalnya Dr. Sutomo itu mendirikan
negara, pandangan hidup negara itu ada di dalam Pancasila. Pancasila sila berapa sih yang membuat Asas Persatuan dan Kesatuan Indonesia? Tiga. Intinya apa yang ketiga? Persatuan Indonesia, betul. Yang kedua itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap sama juga. Berbeda-beda dari apa? Bahasa, ras, agama. Nah, yang ketiga itu ada Sumpah Pemuda. Ada yang bisa sebutin Sumpah Pemuda? Mungkin yang bisa. Putra Putri Indonesia meniti kebijakan Indonesia. Bukan deh, Sumpah Pemuda. kami putra putri Indonesia mengangkat Ayo ikan dong, ayo coba bareng-bareng Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah dalam satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya betul, dari Sumpah Pemuda ini juga terakhirnya itu kalimat terakhirnya itu ada bahasa nasional kita udah jadi bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya sebelum ada Sumpah Pemuda itu bahasa yang digunakan dalam keseharian itu masih bahasa daerah. Jadi yang mengerti hanya kayak mengerti bahasa tersebut. Jadi kadang kalau lagi ngomongin satu masih pakai bahasa daerah ya kayak gitu nggak ngerti. Jadi masih banyak yang terpecah belah dari sini juga. Nah, yang ketiga itu ada semangat untuk bersama, semangat kebersamaan. Apa sih arti dari semangat kebersamaan? Semangat kebersamaan itu sama kayak tadi di PS 20 Mei 1928. Jadi akhirnya karena Indonesia, karena bangsa Indonesia itu akhirnya berpikir kalau kita tuh senasib sama-sama dijajah. Jadi muncullah rasa semangat kebersamaan untuk bersatu. Nah, dari faktor pendorong ini tuh nggak yang selalu mulus-mulus saja. Ada faktor penghambatnya. Ada faktor penghambatnya. Ada yang bisa jelasin untuk faktor penghambatnya itu apa aja? Maaf ya, saya nggak boleh. kualitas agama Tadi gimana tadi siapa itu? Puji Uji. Dia itu uji. Maaf saya sambil minum ya. politik agama Politik agama terus ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu terus kesenjangan pendidikan itu. Kesenjangan infrastruktur Ya betul. Secara garis besarnya itu faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan itu yang pertama tadi politik agama itu masuknya ke beragaman. Keberagaman itu kan ada dari beragam daerah, beragam suku, beragam agama. Kita untuk nyatuin dua kepala ini susah. Gimana kita harus menggabungkan dari banyak kepala, banyak otak yang masing-masing dari otaknya isinya beda-beda semua. Jadi dari beragam ini tuh nggak semuanya yang berjalan lancar aja. Ada yang merasa kepentingan kelompok yang lebih penting dibanding kelompok yang lain. Nah, yang kedua itu ada kesenjangan ekonomi. Tadi siapa yang ngomong? Ya tadi dari Vera. Kesenjangan ekonomi. Ada yang bisa jelasin nggak ini apa? ada yang miskin, ada yang kaya Bu. Betul. Vera tinggal di mana? Di Cukang Gali Bu. Cukang Gali. Iya, daerah
belakang meter kalau sekali nggak ada pembatasnya. Jadi kesenjangan ekonominya itu benar-benar sangat jauh banget dari yang selatan gimana, yang di utara kayak gimana. Nah selanjutnya tadi Vera juga tuh tadi Vera ngomong kesenjangan infrastruktur wilayah. Karena wilayah Indonesia itu sangat luas. Kenapa wilayah Indonesia sangat luas? Jadi masuk faktor penghambat rasa persatuan dan kesatuan. Coba ada yang bisa, ada yang tahu? Karena Indonesia itu beragam pulau, tapi Indonesia itu banyak banget pulaunya, dan nggak semua pulau itu tuh merata untuk pemasukannya, untuk infrastrukturnya itu nggak merata. Jadi contohnya itu kayak di Papua, biaya di sana itu jauh lebih besar dari di sini, berkali-kali lipat, terutama untuk bensinnya. Makanya di sana aja kalau untuk kendaraan pribadi, untuk di sawah aja itu banyaknya mobil Pajero, sedangkan di sini aja Pajero dipakai untuk jalan-jalan. Nah jadi karena wilayah Indonesia yang sangat luas, belum meratanya baik dari kesehatan, pendidikan, semuanya itu masih ke dalam faktor penghambatnya rasa persatuan dan kesatuan. Di wilayah Indonesia yang sangat luas ini juga jadi bisa membuktikan kalau masing-masing dari daerah tersebut itu beda-beda empatinya. Contoh, 2 hari yang lalu saya sempat perjalanan motor di daerah Tanjung Priok. Kebetulan yang samping saya itu udah melihat kalau motor saya itu dari maling. Sebenarnya malingnya ngambilnya itu di siang bolong, malingnya di siang bolong dan di samping warga-warga. Tapi warga-warga nggak ada yang teriak, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang gimana-gimana. Itu jadi membuktikan banget jauh. Kalau di daerah saya di tempat yang Tangerang, kalau udah melihat maling mungkin bisa dibakar atau bisa dimainkan sendiri. Tapi kalau saya lihat di Jakarta, khususnya mungkin di daerah saya kemarin, kita masih belum hidup empatinya banget. Jadi itu salah satu penghambat faktor dari persatuan dan kesatuan.
Bu, ini satu aja boleh atau minta ada minimalnya? Minimalnya 2. Jangan satu dong, kan banyak contohnya. Ya Bu. Bu, Pak Lena. Satu lagi. Tapi banyak kok habis. Ya, musyawarah mufakat. Dari kelompoknya Rika udah, dari kelompoknya Sarah udah betul. Udah Bu. Udah. Dari kelompoknya Rika dulu presentasi. Pertama, contohnya itu menanyakan
Ini masih kayak gitu lah. Enggak, kita pindah. Kenapa? Gak boleh ya, gak boleh kayak gitu. Yang kedua, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Itu seperti yang tadi juga, misalnya dia pintar, dia nggak mau bantu temannya saat belajar atau saat diskusi gitu, atau tidak menyapa. Selanjutnya ada kata terjadinya tawuran itu sebagai Oh, ada nggak di kelas ini yang masih tawuran? Gak boleh. uji. Itu tadi di sekolah ya, bener tadi hambatannya ada tawuran, ada kolok-kolok temennya yang lain, jadi nggak boleh kayak gitu ya kalian di sini. Temennya lagi ngomong dengerin dulu yuk. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan contoh kegiatan yang mengandung rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat serta hambatannya. Yang pertama adalah gotong royong. Ya teman-teman pasti sudah paham ya kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Lalu hambatannya yaitu waktu. Jadi waktu masyarakat yang terbatas karena habis untuk bekerja dan habis untuk keluarga. Nah, kenapa waktu menjadi hambatan? Karena menurut kami, ketika waktu menjadi hambatan saat ada acara gotong royong di masyarakat, jadi raga kita itu udah capek gitu, karena kan seharian bekerja, ya kan. Saat ada kegiatan gotong royong jadi males gitu ikutnya. Ya gitu aja sih. Yang kedua, itu musyawarah dalam pemilihan RT. Terus hambatannya itu susahnya berempati terhadap sesama masyarakat. Maksudnya itu kayak susah bergaul atau susah memilih RT yang kayak gimana. Terus yang kedua itu tidak mau bergaul juga lah, intinya sesama masyarakat kita harus saling membantu atau saling tolong menolong terhadap masyarakat. Ya, jadi anak-anak bener ya. Tadi kalau dari kelompoknya Rika itu faktor mendorong kesatuan dan persatuan itu contohnya itu ada di menjemput temannya yang sakit. Tadi ada apa lagi selain menjemput temannya yang sakit? Membantu teman dan Membantu teman yang kesehatan dan musibah. Nah, tadi hambatannya itu ada di tawuran sama mengolok-olok teman. teman. Kalau misalnya itu nggak mau nyapa, kalau kayak gitu solusinya apa sih? Solusinya yang pertama, yang pastinya kesadaran diri. Kesadaran diri, betul, meningkatkan kesadaran diri masing-masing. Terus yang keduanya mulai mendekatkan diri, maksudnya bahasanya kan walaupun dia murid yang terpintar, tapi kan tetap saja dia membutuhkan ilmu atau dia membutuhkan teman juga pada saat belajar. Jadi dia harus menurunkan namanya egois. Betul, karena manusia juga makhluk sosial ya, nggak bisa hidup seorang diri aja. Nah, tadi dari kelompoknya Vera itu contoh kegiatannya ada gotong royong. Faktor penghambatnya itu waktu, itu paling itu benar banget. Karena pasti ada yang kota keluarganya kalau libur pergi liburan atau udah capek kerja atau justru waktunya yang udah terbatas.
Jadi waktunya juga udah tersusun rapi. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain anak-anak sampai sejauh ini? Sudah cukup. Cukup jelas sekarang? Cukup. Ya, jadi kesimpulannya dari materi persatuan dan kesatuan ini sangat penting untuk kita, apalagi di generasi sekarang ini untuk belajar persatuan dan kesatuan. Karena dari dasar persatuan dan kesatuan itu ada cita-cita bangsa untuk memperkuat negara juga, untuk memperkuat bangsa juga. Dimana nanti untuk menciptakan daya saing bangsa juga ke depannya. Jadi sangat-sangat penting kalau misalnya kita adalah kehidupan bermasyarakat, karena untuk memperkuat bangsa. Kayak gitu. Nah, nanti materi minggu depan kita mau bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita mau bahas Bhinneka Tunggal Ika. Nanti dibuka halaman 10. Nanti dikirimin di grup PDF-nya. Jadi nanti minggu depan gimana? Jadi nanti minggu depan